Pada awal abad Masehi, India dan Barat menyebut Asia Tenggara sebagai Golden Hersonese, tanah emas, dan tidak lama setelah itu kawasan ini menjadi terkenal karena lada dan produk-produk hutan tropisnya. Awalnya berupa kayu dan resin yang aromatik, dan kemudian termasuk pula rempah-rempah yang terbaik dan paling langka. Dari abad ke-7 sampai ke-10, orang Arab dan Tiongkok berpikir tentang emas di Asia Tenggara, serta rempah-rempah. Para pelaut dari pelabuhan di Samudera Atlantik pada abad ke-15, berusaha berlayar melalui lautan yang tidak diketahui pada belahan bumi yang berlawanan untuk menemukan kepulauan rempah-rempah ini. Mereka semua tahu bahwa Asia Tenggara adalah pusatnya rempah-rempah di dunia. Dari sekitar 1000 M sampai dengan era industri, abad ke-19, semua perdagangan dunia kurang lebih diatur oleh pasang surut dan aliran rempah-rempah yang keluar dari Asia Tenggara. Sepanjang abad ini, wilayah dan produk-produknya tidak pernah kehilangan kualitas unggulnya. Pohon kelapa, pantai-pantai yang panjang, lereng gunung yang curam dan ditutupi vegetasi subur, burung dan bunga dengan warna cemerlang, serta matahari tropis yang terbenam berwarna oranye dan emas telah mempesonakan para pengunjung serta masyarakatnya sendiri selama berabad-abad. Dikabarkan bahwa pada tahun-tahun terakhir abad ke-16 kapal Belanda pertama kali tiba di salah satu pulau di Kepulauan Indonesia. Seluruh kru turun dari kapal, dan kapten mereka butuh 2 tahun untuk mengumpulkannya demi perjalanan pulang ke Belanda. Dalam perdagangan internasional melalui darat dan laut, beberapa kerajaan besar telah terlibat. Pada ujung barat rute kafilah, darat dan laut terkenal dengan istilah, Jalan Sutera, adalah Kekaisaran Romawi, yang pada saat itu termasuk wilayah-wilayah di seluruh Mediterania, Mesir, Levan dan Saudi. Dari sana rute perdagangan bergerak ke arah timur melalui kerajaan Parthia dan Kusan di Asia Tengah dan India Utara, melalui tanah Saka Indo-Scythia, dan Satavahana di India Utara dan Tengah, sampai dengan kerajaan-kerajaan di India Selatan seperti Cheras, Pandya dan Kola, dan terus melalui Sri Lanka dan Teluk Benggala, sampai ke Funan di Vietnam Selatan sekarang dan ke Tiongkok, di ujung timur Jalan Sutera. Dinasti Han di Tiongkok berdagang secara tidak langsung dengan Romawi, baik itu pada rute kafilah yang melalui Asia Tengah ke India, Teluk Persia dan akhirnya ke Mediterania Timur, ataupun pada rute maritim, dari Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Arab dan Laut Merah sejauh Alexandria dan Roma. Kepulauan Asia Tenggara dengan obat-obatan, rempah-rempah dan zat yang aromatik, kayu berharga dan cangkang kura-kuranya adalah merupakan penghubung yang penting dalam jaringan perdagangan dan interkoneksi benua yang luas. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman pada tahun 1453, jalur darat ke Asia menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya. Navigator Portugis mencoba untuk menemukan jalan laut ke Asia. Pada tahun 1470, astronomer Florentin, Paolo dal Pozzo Toscanelli, mengusulkan kepada Raja Portugal Afonso kelima bahwa berlayar ke barat akan menjadi cara yang lebih cepat untuk mencapai kepulauan rempah-rempah, Katai Tiongkok dan Cipangu, Jepang, daripada rute yang mengitari Afrika. Afonso menolak usulan tersebut. Penjelajah Portugis, di bawah kepemimpinan Raja John kedua, kemudian merintis jalan menuju Asia dengan berlayar mengitari Afrika. Kemajuan besar dalam perintisan ini dicapai pada tahun 1488, ketika Bartolomeu Dias mencapai Tanjung Harapan, suatu tempat yang sekarang adalah Afrika Selatan. Sementara itu, pada sekitar tahun 1480. Pada sekitar tahun 1480, Columbus bersaudara memutuskan untuk memilih usulan Toscanelli dan mengusulkan rencana untuk mencapai Hindia, kemudian ditafsirkan meliputi semua wilayah Asia Selatan dan Timur, dengan berlayar ke barat melintasi Samudera Laut, yaitu Atlantik. Selama pelayaran pertamanya pada tahun 1492, mereka bukannya tiba di Jepang seperti yang dimaksudkan, Columbus malahan mencapai dunia baru, mendarat di sebuah pulau di Kepulauan Bahama yang ia beri nama San Salvador. Pada 3 perjalanan berikutnya, Columbus telah mencapai Kepulauan Antilles besar dan kecil, serta pantai-pantai Laut Karibia di Venezuela dan Amerika Tengah, mengklaim semua itu sebagai mahkota Castile. Portugal adalah kekuatan Eropa pertama yang membuka rute perdagangan maritim Asia Tenggara yang menguntungkan, dengan penaklukan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Belanda dan Spanyol mengikutinya dan segera menggantikan Portugal sebagai kekuatan Eropa utama di wilayah tersebut. Pada tahun 1599, Spanyol mulai menjajah Filipina. Pada tahun 1619,
bertindak melalui East India Company (VOC), Belanda menguasai kota Sunda Kelapa dan menamainya Batavia, sekarang Jakarta, sebagai basis perdagangan dan ekspansi ke daerah lain di Jawa dan wilayah sekitarnya. Pada tahun 1641, Belanda mengambil alih Malaka dari Portugis. Peluang ekonomi membuat pelaut Tiongkok tertarik datang ke wilayah tersebut dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1775, Republik Lanfang, mungkin republik pertama di wilayah ini, didirikan di Kalimantan Barat sebagai negara sungai di bawah Kekaisaran Qing. Republik ini berlangsung sampai tahun 1884, setelah jatuh di bawah pendudukan Belanda dan pengaruh Kekaisaran Qing memudar. Orang Inggris, berkedok sebagai Honorable East India Company yang dipimpin oleh Josiah Child, kurang berminat atau kurang berpengaruh di wilayah tersebut, dan secara efektif diusir setelah kalah dalam Perang Siam Inggris pada tahun 1687. Inggris, dalam kedok British East India Company, mengalihkan perhatian mereka ke Teluk Benggala setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Perancis dan Spanyol pada tahun 1783. Selama konflik, Inggris memiliki keunggulan angkatan laut di atas Perancis, dan memerlukan pelabuhan yang layak. Pulau Penang telah berada dalam wilayah pemerintah India di bawah Francis Light. Pada tahun 1786, pemukiman dibentuk di bawah pemerintahan Sir John Macpherson, yang secara resmi memulai ekspansi Inggris ke wilayah-wilayah Melayu di Asia Tenggara. Inggris juga secara sementara memiliki wilayah Belanda selama Perang Napoleon, dan wilayah Spanyol dalam Perang 7 tahun. Pada tahun 1819, Stamford Raffles mendirikan Singapura sebagai sebuah pos perdagangan utama bagi Inggris dalam persaingan dengan Belanda. Namun, persaingan mereka mendingin pada tahun 1824 ketika perjanjian Inggris-Belanda merumuskan batas-batas kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Kekuasaan Inggris di Burma dimulai setelah kemenangannya dalam perang dengan Burma, tahun 1824 sampai tahun 1826. Jauh sebelum era global positioning satelit dan ortofotografi multispektrum, kartografer kuno sering harus bergantung pada informasi dari mulut ke mulut untuk menggambarkan tempat-tempat yang jauh. Kadang-kadang, mereka menggambar monster laut pada peta untuk mengisi ruang-ruang kosongnya. Pada saat lain, mereka memperbesar ukuran suatu tempat pada peta setelah mendengar yang lebih lengkap, dan menambahkan rinciannya sendiri. Ketika pembuat peta zaman awal melukiskan permukaan bumi pada peta, mereka hanya menggambar fitur geografis berdasarkan yang mereka lihat atau yang diceritakan oleh wisatawan dan penjelajah. Karena begitu sedikit yang diketahui tentang dunia, informasi yang ditampilkan pada peta agak jarang dan sulit untuk mengevaluasi kualitas atau akurasi peta. Bahkan, sebagian besar peta yang dibuat sebelum Renaissance Eropa adalah begitu umum dan tidak akurat, bahwa pembuat peta mengasumsikan kita hidup di bumi yang datar dan hampir tidak ada perbedaan dalam hal kegunaannya. Hecataeus, seorang ilmuwan dari Miletus, mungkin yang menyusun tulisan pertama tentang geografi di sekitar tahun 500 SM. Satu generasi kemudian, Herodotus mengembangkannya dari studi dan perjalanan yang lebih luas. Sebagai seorang sejarawan dengan kecenderungan geografis, Herodotus antara lain mencatat pengitaran awal benua Afrika oleh bangsa Fenisia. Ia juga memperbaiki penggambaran bentuk dan luas daerah di dunia yang dikenal kemudian, dan ia juga menyatakan bahwa Kaspia adalah sebuah laut pedalaman, menentang pandangan yang berlaku pada saat itu yang merupakan bagian dari Lautan Utara. Meskipun Hecataeus menganggap bumi sebagai piringan datar yang dikelilingi oleh laut, Herodotus dan pengikutnya mempertanyakan konsep tersebut dan mengusulkan sejumlah bentuk lain yang mungkin. Sebetulnya, para filsuf dan ilmuwan pada waktu itu tampaknya telah sibuk selama beberapa tahun dengan diskusi tentang sifat dan luas dunia. Beberapa ilmuwan modern memberikan atribut tentang hipotesis pertama bentuk bulat bumi kepada Pythagoras, abad 6 SM, atau Parmenides, abad ke-5. Gagasan tersebut secara bertahap berkembang menjadi konsensus setelah berjalan bertahun-tahun. Secara umum pada pertengahan abad ke-4 teori tentang bumi bulat telah diterima dengan baik di kalangan ilmuwan Yunani, dan sekitar tahun 350 SM Aristoteles merumuskan 6 argumen untuk membuktikan bahwa bumi itu sebenarnya berbentuk sebuah bola. Sejak saat itu, gagasan tentang bumi bulat telah diterima secara umum di kalangan geografer dan ilmuwan lainnya. Sekitar tahun 300 SM, di Caearchus, seorang murid Aristoteles, menempatkan garis orientasi pada peta dunia, berarah timur dan barat melalui Gibraltar dan Rhodes. Eratosthenes,
Marinus Tirus dan Ptolemy berturut-turut mengembangkan prinsip garis referensi sampai dengan sistem paralel dan meridian yang cukup komprehensif, serta metode memproyeksikannya. Eratosthenes 276194 SM menggambarkan peta dunia dengan lebih baik, dengan menggabungkan informasi dari kampanye Alexander Agung dan para penerusnya. Asia menjadi lebih luas, mencerminkan pemahaman baru mengenai ukuran yang sebenarnya. Eratosthenes adalah juga ilmuwan geografi pertama yang menggabungkan paralel dan meridian dalam penggambaran kartografinya, membuktikan pemahamannya tentang sifat bumi yang bulat. Karya Posidonius, K150130 SM, tentang laut dan daerah sekitarnya, adalah merupakan diskusi geografis umum, menunjukkan bagaimana semua kekuatan memiliki dampak pada satu sama lain dan diterapkan juga untuk kehidupan manusia. Ia mengukur lingkar bumi dengan mengacu pada posisi bintang Canopus. Ukurannya adalah 240.000 stadia yang diterjemahkan ke 24.000 mil, mendekati lingkar sebenarnya yaitu. Karya Posidonius, K150130 SM, tentang laut dan daerah sekitarnya, adalah merupakan diskusi geografis umum, menunjukkan bagaimana semua kekuatan memiliki dampak pada satu sama lain dan diterapkan juga untuk kehidupan manusia. Ia mengukur lingkar bumi dengan mengacu pada posisi bintang Canopus. Ukurannya adalah 240.000 stadia yang diterjemahkan ke 24.000 mil, mendekati lingkar sebenarnya yaitu 24.901 mil. Ia mengambil pendekatan tersebut dari Eratosthenes, yang satu abad sebelumnya menggunakan ketinggian matahari di lintang-lintang yang berbeda. Panjang keliling bumi oleh kedua orang tersebut adalah luar biasa akurat, karena masing-masing saling mengkompensasi kesalahan dalam pengukurannya. Namun, versi perhitungan Posidonius yang dipopulerkan oleh Strabo direvisi dengan memperbaiki jarak antara Rhodes dan Alexandria menjadi 3.750 stadia, mengakibatkan panjang lingkarnya menjadi 180.000 stadia, atau 18.000 mil. Ptolemy membahas dan menyukai ukuran Posidonius yang direvisi daripada Eratosthenes dalam Geographia, dan ilmuwan selama abad pertengahan terbagi ke dalam dua kubu mengenai keliling bumi. Satu sisi mengidentifikasi dari perhitungan Eratosthenes dan yang lainnya dengan ukuran Posidonius yaitu 180.00 stadia. Tergantung pada nilai stadia yang digunakan, mungkin benar bahwa Posidonius, dalam usaha untuk memperbaiki Eratosthenes, memperkirakan ukuran bumi lebih kecil, selanjutnya disalin oleh Ptolemy, dan kemudian tersebar ke Renaissance Eropa. Definisi India. Di Eropa abad pertengahan, konsep tiga India telah beredar umum. India besar adalah bagian selatan Asia Selatan, India kecil adalah bagian utara Asia Selatan, dan India tengah adalah wilayah sekitar Ethiopia. Istilah India besar Portugis, India Mayor, digunakan setidaknya dari pertengahan abad ke-15. Istilah tersebut, yang tampaknya telah digunakan dengan presisi yang bervariasi, kadang-kadang berarti hanya subbenua India. Eropa menggunakan berbagai istilah yang terkait dengan Asia Selatan untuk menunjuk semenanjung Asia Selatan, termasuk India Atas, India Besar, India Luar dan India Aquosa. Namun, dalam beberapa pengertian pelayaran laut Eropa, India Besar atau India Mayor diperpanjang dari pantai Malabar, sekarang Kerala, sampai ke India Ekstragangem India yang melampaui Gangga, dan secara umum adalah Hindia atau Indis, yaitu Kepulauan Asia Tenggara sekarang, dan India kecil dari Malabar ke Sind. Selanjutnya, India kadang-kadang meliputi semua Asia Tenggara sekarang ini dan kadang-kadang hanya bagian daratan saja. Pada geografi akhir abad ke-19, India besar disebut sebagai Hindustan, subbenua barat laut, yang meliputi Punjab, Himalaya dan diperpanjang ke arah timur sampai ke Indochina, termasuk Burma, sebagian Indonesia, yaitu Kepulauan Sunda, Kalimantan dan Sulawesi, dan Filipina. Atlas Jerman kadang-kadang membedakan Vorder Indien, anterior India, sebagai semenanjung Asia Selatan dan Hinter Indien sebagai Asia Tenggara. Pulau Taprobana. Taprobana, di bawah nama, daratan Antichtones atau, tanah seberang, sudah lama dipandang sebagai dunia lain. Nama tersebut sepenuhnya tidak dikenal di Eropa sebelum Alexander Agung menyerang India pada tahun 327 SM. Para penulis yang berbicara tentang Taprobana adalah Onesicritus, Eratosthenes, Megasthenes, Hipparchus, Strabo, dan Pliny. Ada dua periode yang berbeda di mana Taprobana disebutkan, dan periode ketiga ketika tempat itu, termasuk namanya, telah benar-benar dilupakan. Periode pertama adalah oleh penulis masa awal dan kuno dari zaman Alexander Agung sampai Kaisar Claudius. Periode ini meliputi pemberitaan oleh Onesicritus, Megasthenes dan Pliny.
Mereka semua tidak menggunakan nama lain selain Taprobana. Periode kedua mencakup masa dari Ptolemy sampai dengan Kosmas Indicopleustes. Sekitar 20 tahun setelah wafatnya Alexander, Megasthenes dikirim sebagai duta besar oleh Kaisar Seleucus Nikator untuk Sandrakotus, Chandragupta Maurya pada tahun 302 SM. Dari informasi yang diperoleh di Istana Sandrakotus, Megasthenes menjelaskan Taprobana sebagai pulau yang sangat subur terbagi oleh sebuah sungai. Bagian yang satu dipenuhi oleh binatang buas dan gajah, dan yang lainnya dihuni oleh kolonis perahi, menghasilkan emas dan permata. Eratosthenes juga telah memberitakan dimensi pulau ini, yaitu 7.000 stadia panjangnya dan 5.000 stadi lebarnya. Ia menyatakan juga bahwa tidak ada kota, tapi desa dengan jumlah 700. Pulau itu terletak di Laut Timur dan letaknya jauh di seberang India, besar sisi timur dan barat. Pulau ini dulunya dapat dilayari 20 hari dari negara Prasi, pada saat navigasinya terbatas pada kapal yang terbuat dari papirus untuk mengarungi Sungai Nil, tetapi di kemudian hari, dapat dilayari tidak lebih dari 7 hari pelayaran, mengacu pada kecepatan yang bisa dicapai dengan konstruksi kapal mereka. Menurut Pliny, pada masa pemerintahan Claudius 41-54 M, seorang budak yang telah bebas, Annius Plocamus, yang bertani untuk kas pendapatan Laut Merah, saat berlayar di sekitar Arabia terbawa oleh angin kencang dari sebelah utara Carmania. Dalam 15 hari ia terdampar di Hippuri, sebuah pelabuhan di Taprobana, di mana ia dapat diterima secara manusiawi dan dengan hormat disambut oleh raja, dan memerlukan waktu 6 bulan untuk mempelajari bahasa mereka. Terlebih lagi, raja tersebut sangat terkesan dengan karakter bangsa Romawi, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa dinar yang dimiliki oleh budak bebas tersebut semua bobotnya sama, meskipun gambar-gambarnya yang jelas berbeda menunjukkan bahwa telah mengalami pemerintahan beberapa kaisar. Ia tetap tinggal di sana beberapa waktu lebih lama, kemudian mengajak beberapa orang untuk berkenalan dengan pemerintahnya. Ia akhirnya membawa utusan untuk dikirim ke Romawi, yang terdiri dari 4 orang dan dipimpin oleh Racia. Strabo mengumpulkan banyak informasi terinci dari utusan tersebut. Di Taprobana terdapat 500 kota dan desa, ada pelabuhan yang menghadap ke selatan, dan berbatasan dengan kota Palaesimundus, salah satu dari 10 kota yang paling terkenal di pulau tersebut, tempat raja tinggal, dan memiliki populasi 200.000 orang. Ada sebuah danau di pedalaman yang disebut Megisba, kelilingnya 375 mil, tempat asalnya sungai yang disebut Palaesimundus, mengalir melalui kota dengan nama yang sama, terdiri dari 3 saluran, yang tersempit 5 stadia lebarnya, yang terlebar 15. Dan yang lainnya, namanya Cidara, ke utara menuju pantai India, besar. Ada karang, mutiara dan batu mulia, tanahnya subur, orangnya berumur panjang lebih dari 100 tahun, ada perdagangan dengan China daratan. Rajanya memakai kostum seperti Bapa Liber. Festival mereka dirayakan dengan perburuan, olahraga yang paling populer adalah berburu macan dan gajah. Tanahnya digarap dengan cermat, anggur tidak dibudidayakan di sana, tapi buah-buahan lain sangat berlimpah. Mereka sangat gemar memancing, dan terutama dalam menangkap kura-kura, saking besarnya sehingga di bawah cangkangnya dapat penduduk, yang hidup 100 tahun, menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam berburu harimau dan gajah, dan memancing, terutama menangkap kura-kura, yang cangkangnya begitu besar digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Para utusan membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa mereka dapat melihat bintang-bintang utara, dan matahari terbit di sebelah kiri dan tenggelam di sebelah kanan. Titik terdekat dari pantai India, besar, adalah sebuah semenanjung yang dikenal sebagai Koliachum, berjarak pelayaran 4 hari, dan di tengah-tengah antara mereka terdapat Pulau Matahari, lautnya berwarna kehijauan, memiliki banyak pohon karang yang tumbuh di dasarnya, di mana kemudi kapal dapat tersangkut apabila mengenainya ketika berlayar di atasnya. Laut yang terletak di antara pulau dan daratan banyak yang dangkal, tidak lebih dari 6 langkah dalamnya, tetapi pada tempat tertentu kedalamannya luar biasa sehingga tidak ada angkur yang dapat mencapai dasarnya. Dengan alasan tersebut, kapal-kapalnya dibuat dengan haluan pada kedua ujungnya, sehingga tidak akan kandas saat melalui saluran ini, yang sangat sempit. Tonase kapal ini adalah 3.000 amporae. Dalam melintasi laut mereka, orang-orang dari Taprobana tidak mengamati bintang-bintang, dan memang mereka tidak melihat bintang beruang besar. Tapi mereka membawa burung ke laut, yang mereka biarkan terbang dari waktu ke waktu, dan mengikutinya saja karena mereka akan menuju ke daratan. Mereka hanya menggunakan waktu 4 bulan dalam setahun untuk kegiatan pelayaran,
dan sangat berhati-hati serta tidak percaya diri di laut selama 100 hari ke depan setelah matahari musim panas berbalik, yaitu saat laut itu berada pada waktu tengah musim dingin.